Begitu juga dengan batuk. Jangan kita perangin batuk. Batuk itu bukanlah penyakit. Itu adalah sinyal, pertanda bahwa ada yang tidak beres di saluran pernapasan kita. Maka carilah penyebabnya itu, baru itu yang kita robah, baru itu yang kita pulihkan, sehingga penyebab penyakit hilang dari tubuh kita. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa saya ngopi dulu ya. Kopi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, sebelum saya mulai ya, silakan dengar dan lihat dulu video saya yang ini. Oke, sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Baik sahabat semua, Allah itu ciptakan alam semesta ini dengan rumit, dan Allah menciptakan tubuh kita jauh lebih rumit. Tujuannya apa? Agar kita bisa melalui godaan, cobaan dari kerasnya kehidupan ini. Jadi karena kelengkapan penciptaan tubuh kita itulah, sehingga kita bisa melalui semuanya. Itu sebabnya kita dijadikan khalifah di muka bumi. Khalifah apa? Pemimpin yang tujuannya untuk membaiki bumi ini, untuk memakmurkan bumi dengan kedamaian, kesehatan, persatuan, kegembiraan. Itu kita diutus untuk ke dunia ini, bukan untuk perperangan, bukan untuk mencaci maki orang. Ya sahabat ya, insya Allah saya akan buat juga ilmu semula jadi tentang tubuh, tentang penyakit dalam sekali seminggu. Sahabat, berbicara soal penyakit, kita selama ini banyak berkeyakinan bahwa ada penyakit keturunan. Padahal dalam ilmu semula jadi itu tidak ada penyakit keturunan. Yang ada adalah kebiasaan yang sama. Kebiasaan yang sama antara orang tua dan anaknya. Jadi demikian sahabat, kebiasaan yang sama. Artinya begini, ketika seseorang yang mempunyai pola-pola yang sama dalam kehidupan, dalam cara makannya, dalam cara berinteraksinya, maka itu akan menghasilkan hal-hal positif yang sama dan juga hal-hal negatif yang sama. Contoh, selama ini kan selalu kita katakan ketika orang tuanya mempunyai penyakit gula, tentu anaknya ada kemungkinan besar penyakit gula. Dan itu benar. Tapi itu bukanlah disebut penyakit keturunan. Kenapa? Si anak bisa kemungkinan besar mempunyai penyakit gula juga. Si anak itu jelas dia meniru pola-pola makan orang tuanya. Karena interaksi dengan orang tuanya sehingga mempunyai kesukaan yang sama, makanan yang sama.
Jadi demikian. Bahkan saya juga melihat ada dalam satu keluarga, akhirnya beberapa orang dari satu keluarga itu operasi usus buntu. Dan itu jelas pola makannya, makanan kesukaannya itu hampir sama. Jadi tidak ada penyakit keturunannya. Yang ada adalah pola yang sama dan kebiasaan yang sama. Begitu juga ada beberapa suatu rasa sakit yang dianggap penyakit, padahal itu bukan penyakit. Tapi itu adalah isyarat. Karena ilmu semula jadi tentang pengobatan, tentang penyakit. Sebenarnya Allah itu memberitahu apapun yang akan terjadi kepada tubuh kita, kepada diri kita. Jadi sebelum kita sakit, Allah telah memberitahu. Allah telah memberitahu dengan caranya. Tapi sayangnya kita tidak mau tahu dan juga tidak mau mencari tahu. Sehingga akhirnya kita tidak tahu. Disitulah tuan-tuan guru dulu membuat rumus-rumusan, menyelidiki, akhirnya diturunkan kepada kita sekarang ini. Dan banyak nanti dari ilmu semula jadi ini juga sesuatu hal yang saya temukan sendiri. Jadi seperti itu sahabat. Jadi tugas tubuh kita ini, baik jantung, segala macam organ di dalam, urat, itu dia mempunyai tugas masing-masing. Dan dia juga mempunyai area masing-masing, kekuasaan masing-masing. Apa yang selama ini kita banyak orang awam salah mengambil keputusan atas apa yang terjadi pada tubuhnya. Nah, ini ingat ini. Sakit kepala itu bukanlah penyakit. Makanya banyak orang-orang kita ketika dia sakit kepala, dia beli obat di luaran, obat di kepala. Padahal itu bukan obatnya. Itu hanya menghilangkan rasa sakit. Sementara penyebab sakitnya tidak diobati. Jadi begini, ketika kita sakit kepala, itu bukanlah penyakit, tapi itu adalah isyarat atau pemberitahuan dari kepala kita, dari saraf kita, bahwa ada yang tidak beres di tubuh kita. Yang diberitahu melalui sakit kepala, yang diberitahu melalui sakitnya kepala. Pahamin ya. Begitu juga dengan batu. Jangan kita perangin batu. Batu itu bukanlah penyakit, itu adalah sinyal, pertanda bahwa ada yang tidak beres di saluran pernapasan kita. Maka carilah penyebabnya itu, baru itu yang kita robah. Baru itu yang kita pulihkan. Sehingga penyebab penyakit hilang dari tubuh kita. Jadi penting ya untuk diketahui. Saya yakin pihak medis pun mempercayai hal seperti ini. Selanjutnya, tubuh kita ini, karena memang sudah dibekalin oleh kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Tidak salah ketika dikatakan bahwa Allah ciptakan alam semesta dengan rumit dan menciptakan tubuh manusia jauh lebih rumit. Tidak salah. Kenapa? Karena dalam sejarah kehidupan kita manusia, segala penyakit yang ada di tubuh kita selalu disembuhkan oleh tubuh itu sendiri. Nah, tentu sahabat bingung kan? Loh, kalau disembuhkan oleh tubuh sendiri, kenapa mesti ke dokter? Kenapa pergi ke tempat pengobatan? Nah, ini yang disebut tidak paham itu. Jadi ketika kita sakit sesuatu, itu artinya ada ketidaksinkronan di tubuh kita atau ada suatu kandungan zat yang kurang di tubuh kita. Sehingga akhirnya mengakibatkan tidak bekerjanya tubuh kita dengan seharusnya. Berlaku itu berlama-lama akhirnya menjadi kerusakan yang mengganggu kesehatan kita. Lalu tentu saja kita pergi ke tempat pengobatan atau ke dokter. Kita ketika sakit harus diutamakan ke dokter karena pengetahuannya, sekolahnya itu telah melakukan penyelidikan berulang-ulang terhadap suatu penyakit dan itu cara yang benar. Jangan pernah ketika kita sakit apapun pergi ke dukun atau apa. Pertama ke dokter karena itu ahlinya. Jadi ketika kita sakit itu, pergi ke dokter. Dokter memberi obat. Obat itu apa? Obat itu adalah pemicu dari organ kita yang kurang sehat agar kembali efektif, aktif untuk mengembalikan dirinya sendiri kembali normal seperti semula. Jadi dokter memberi makanan, obat berupa vitamin atau segala macam itu tujuannya karena kelemahan di tubuh kita tadi itu kekurangan itu sehingga kita kasih itu akhirnya dia kembali normal dan menjadi sehat. Jadi tidak ada satu orang pun dari dokter yang menyembuhkan penyakit manusia, begitupun dari para penyembuh yang lain, tidak. Tapi tubuh manusia itu menyembuhkan penyakitnya sendiri. Jadi ketika ada di tubuh kita sakit, maka kita kenalin penyakitnya itu, lalu kita kenalin apa kesukaannya dan apa pantangannya penyakit itu. Apa yang mengakibatkan penyakit itu karena kekurangan apa. Itu mesti kita kenalin, lalu kita berilah kekurangannya itu. Kita tambah dosisnya kekurangan itu, akhirnya dia menjadi kembali normal seperti semula. Begitu juga apa yang menjadi pantangannya. Jadi begitu caranya. Itulah yang disebut tubuh mengobati dirinya sendiri. Baik sahabat, nanti saya usahakan dalam 1 kali seminggu ilmu semula jadi tentang penyakit. Bagaimana kita mengetahui penyakit dengan akurat 99%. Artinya bisa kita pastikan itu
sesuai dengan apa yang kita lihat. Baik sahabat, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan saya harap sahabat semua membagikan link video saya ini supaya sahabat juga mendapat pahalanya, pahala kebaikannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat kita yang lain. Baik sahabat semua, satu yang perlu saya garis bawahi adalah hanya Allah yang benar. Jika ada kesalahan dari lisan saya, itu adalah karena kebodohan saya. Tapi jika ada kebenaran, itu berasal dari Allah. Baik sahabat semua, sukses bagi sahabat dan kita semua di sini. Sukses bagi negara kita. Cepatlah berlalunya COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika sahabat telah mengetahui ilmu semula jadi ini, ya tentu sahabat akan dianggap sakti. Kenapa? Ketika sahabat lagi di kendaraan umum, sahabat melihat telapak tangan orang seperti itu, langsung tiba-tiba sahabat tanya, mohon maaf, kamu biasa setiap pagi bersin? Dia jawab, loh kok tahu? Katanya kan. Terus kamu biasa ke tempat-tempat yang berdebu, hidungnya langsung geli. Loh kok tahu lagi? Katanya. Ya, dia akan takjub. Dia akan anggap sahabat.